12 kurang 8 tambah 5, 12 kurang 8 itu 4. Ya, 12 kurang 8 itu 4 ditambah 5, jelas hasilnya 9. Nah, jadi itulah limit dari yang bagian A-nya. Bagian B-nya kita mulai. Limit X menuju 4 dari fungsi fx, yang mana fungsi f ini didefinisikan oleh berikut. Ada X kurang 3 saat X-nya tidak sama dengan 4, dan 5 saat X-nya sama dengan 4. Nah, apa maknanya? Ya, kita perhatikan ini. Suatu limit fx, limit X menuju A dari suatu fx, itu akan ada hasilnya, akan ada L gitu, ada hasil itu. L itu sebuah hasilnya, misalnya 5, 7, 11, dan lain-lain. Jika kapan? Syaratnya ada satu, apa itu? Syaratnya yaitu limit dari fx ini saat X menuju A dari kiri. Apa maksudnya A dari kiri? Ya, nilainya hampir di A. Kalau di sini contohnya 4 ya, pada soal 4. Nah, kita masukkan 3,9999. Berapa hasilnya gitu? Nah, dapat hasilnya nanti kalau nilai ini sama dengan limit X menuju A dari kanan gimana? Kalau ini 4 berarti 4,00001 misalnya dari fx ini. Kalau nilai ini sama, bisa sama-sama L, maka otomatis dia memiliki nilai limit, yaitu L. Nah, itulah konsep dari soal bagian B ini. Nah, kita mulai saja adik-adik. Nah, bagian B ini kira-kira bagaimana? Apakah ada nilainya? Ya, kita coba. Bagian B. Nah, ini dia bagian B-nya. Yaitu limit fx dari maunya 4 dari kiri, oke. Atau menuju 4 boleh juga. Kalau dia 4, fx-nya gimana? Itu akan sama dengan limit X menuju 4 dari F, F-nya 5 ya. Eraser. Ya, F-nya 5. Jadi limit 5 saat X menuju 4 ya, otomatis 5 gitu. Oke. Jadi limitnya ada. Apakah ada? Ya, belum tentu. Kita cek saat mendekati saat A kiri dan A kanannya. Kita cek yang kiri dulu. Limit X menuju 4 dari kiri gitu. Nah, 4 dari kiri apa? Fx-nya itu X kurang 3. Berapa nilainya X kurang 3? 4 dari kiri berarti sekitar 3,9999. 3,999 kurang 3 berapa? Sekitar 0,999. Berarti mendekati 1. Kita buat 1. Lalu apa lagi? Limit X menuju 4 dari kanan. Berarti dari X kurang 3 juga, karena dia tidak 4 gitu. Tapi 4,0001 berarti yang atas kita pakai kan. Kita masukkan 4,001 dikurang 3. Berarti 1,00001 gitu. Nah, berarti mendekati berapa? Mendekati 1. Nah, kira-kira dari sini, yang manakah limitnya adik-adik? Karena ini sama, otomatis ada nilainya gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari sini apa kesimpulannya? Limit X menuju 4-nya dari fx itu sama dengan 1. Ya, dari sini. Tapi dari sini, limit X menuju 4-nya 5. Nah, kira-kira apa kesimpulan kita? Apakah dia punya limit atau enggak? Kalau kita lihat dari syarat, kalau kiri dan kanan sama-sama dengan L, dan limit X menuju A-nya otomatis akan sama dengan L nih. Tapi di sini ada keterangan dia akan 5 gitu saat X-nya 4. Nah, apa kesimpulan kita? Ya, kembali lagi ke syarat. Kalau syaratnya memenuhi, kiri dan kanan sama nilainya 1, otomatis limitnya 1. Nah, limitnya 1. Nah, yang 5 ini apa? Yang 5 ini walaupun tulisannya ini limit, tapi ini bukan nilai limitnya. Karena dari kiri dan dari kanannya bukan mendekati 5, tapi mendekati 1. Karena limit definisinya adalah nilai yang mendekati saat X tersebut gitu. Oke, jadi jawaban untuk bagian B ini, nilai limit X, limit fx saat X menuju 4 itu adalah 1. Tapi kalau ditanya F4-nya, itu jawabannya 5. Jadi sesuai soal, jawabannya adalah 1. Oke, itu bagian B. Ya, untuk nomor 1 ini bagaimana adik-adik? Apakah ada yang ingin ragu atau ingin ditanyakan? Ya, silakan mungkin di chatnya kalau ragu, kalau tidak kita lanjut. Ya, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang ragu kita lanjut. Soal kedua. Nah, kedua lagi.
Tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut kontinu di setiap titik pada bilangan real. Nah, apa fungsinya? Ya, kita lihat fungsinya. Fx akan sama dengan 3x ditambah 6 saat kapan? Saat x-nya itu kecil dari min 3. Akan sama dengan 3ax dikurang 7b jika apa? Saat x-nya kecil sama 3 besar sama min 3. Dan akan sama dengan x dikurang 12b jika x-nya besar dari 3. Nah, ingat lagi definisi kontinu. Suatu fungsi dikatakan kontinu. Ya, sebentar kita ganti warna. Kita jawab, ya suatu fungsi fx itu kontinu saat kapan? Kontinu saat misalnya kontinu di A kata-katanya. Saat kapan dia akan kontinu di suatu titik A? Itu saat FA-nya ada gitu. FA-nya ada. Lalu limit X menuju A dari fx itu akan sama dengan FA. Nah, itu adalah kontinu. Jadi kalau syarat ini memenuhi, maka dia otomatis kontinu gitu. Nah, mungkin ada kaitannya dengan yang B tadi. Jadi di sini fungsi f ini kalau ditanya apakah dia kontinu, tentu tidak. Kenapa tidak? Karena nilai limitnya berbeda dengan nilai eksaknya, nilai aslinya gitu. Nah, itu kalau ingin mengkaitkannya, tapi dia tidak terkait ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, dari sini kita harus membuatnya limitnya ada dan nilainya sama dengan FA-nya. Otomatis di sini limitnya kita mau apa? Dekat dengan min 3. Oke, kita coba. Limit X menuju min 3 dari kiri dulu. Dari kiri berapa? Yaitu 3X ditambah 6A. Hasilnya berapa? Min 3 kali 3, min 6 ditambah 6A. Oke, kita biarkan aja dulu. Lalu yang bagian keduanya, limit X menuju min 3 tapi dari kanannya. Berarti yang masuk yang berapa? Yang 3X dikurang 7B. X-nya min 3 berarti menjadi min, oh ini min 9 ya teman. Hati-hati mengalihkan min 9. Min 3 dikali 3, min 9A dikurang 7B. Nah, dari sini apa kesimpulannya? Nilai ini harus sama. Kenapa harus sama? Karena supaya dia kontinu dan dia ada limitnya. Karena di sini syarat kontinu, limitnya harus ada gitu. Oh, tertinggal ya. FA ada, limit X menuju A dari fx itu ada, dan kesimpulannya ini nilainya harus sama gitu. Oke. Nah, di sini apa kesimpulannya supaya dia memenuhi syarat? Yaitu nilai min 9 ditambah 6A harus sama dengan min 9A dikurang 7B. Kita rapikan letaknya, pindah-pindah. Ini pindah ke kiri menjadi 15A ditambah 7B sama dengan 9. Kita simpan dulu. Oke. Itu satu. Yang keduanya berapa? Limit X menuju yang mana lagi? Yang tiganya lagi. Oke, 3 dari kiri. Yang mana yang masuk? 3X dikurang 7B. Apa hasilnya? X-nya 3. 9A dikurang 7B. Dari kanan, limit X menuju 3 dari kanan. Ini kanan. Berarti yang masuk berapa? X kurang 12B. Kita masukkan 3, jadi 3 dikurang 12B. Sesuai ini, nilai limitnya harus ada gitu katanya. Karena harus ada, otomatis ini harus disamakan lagi. Nah, ini harus sama, otomatis 9A dikurang 7B akan sama dengan 3 dikurang 12B. Otomatis kita pindah-pindahkan 9A dikurang 7B tambah 12B menjadi ditambah 5B sama dengan 3. Nah, ini persamaan keduanya. Otomatis kita memperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Kita oh ya, ada pertanyaan di chat ya nanti ya. Kita selesaikan soal nomor 2. Nah, kita mendapatkan sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu? 15A ditambah 7B sama dengan 9. 9A ditambah 5B sama dengan 3. Ya, gimana cara mengalihkannya supaya hilang? Ya, mungkin pada ini mungkin ini dikali dengan 5, ini dikali dengan 7. Kita menghilangkan B. Apa jadinya? Kali 5, 15 kali 5, 25, 75A ditambah 5 kali 7, 35B sama dengan 45. Di bawahnya kali 7, 63A ditambah 35B sama dengan 21. Kita kurangkan, didapatkan 75 kurang 3, berarti 12A sama dengan 24. Nah, dapat A-nya berapa? 24 dibagi 12, yaitu 2.
Karena dapat A-nya 2, otomatis nilai B-nya juga dapat. Berapa B? Kita ambil yang bagian bawah aja, yang ini. Jadinya berapa? 9 kali 2, 9 kali 2 ditambah 5B sama dengan 3. Berarti 5B sama dengan 3 dikurang 9 kali 2, 18. 5B sama dengan min 15, otomatis B-nya sama dengan minus 3. Min 15 dibagi 5. Oke, berarti kita dapat jawabannya apa itu? Yaitu jadi nilai A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan minus 3. Oke, jadi di chat ada bertanya, sebelum kita selesaikan nomor 2 ini, kita kembali kita pastikan dulu. Yang nomor 2 ini, kuncinya di sini. Kita harus ingat syarat suatu fungsi dikatakan continue di sembarang titik. Nilainya ada, FA-nya ada, limitnya ada, dan nilai limit ini akan sama nilai fungsinya. Jadi otomatis yang ini, limitnya kita cari dulu kiri kanan, itu harus sama, karena limitnya ada gitu. Lalu ini juga sama, 3 dengan 3 ini harus sama. Ini dia, ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Karena kita harus membuatnya continue, otomatis nilai yang ini dan yang ini kita selesaikan untuk melakukan nilai A dan B-nya. Jadi dapatnya adalah A sama dengan 2 dan B sama dengan minus 3. Oke, kita kembali sebelum kita lanjutkan. Tadi ada yang bertanya, gimana cara buat grafiknya? Ya, kalau grafiknya otomatis kita buat grafik kasar aja. Grafik kasar mungkin di mana ya? Di atas ini saja. Nah, jadi kalau ada X kurang 3 ini, ya mungkin nggak usah fungsi ini. Kalau grafik nilai limitnya berbeda dengan nilai X-nya, otomatis kalau di koordinat kartesius bagaimana? Ya, ada bulatan kosong gitu. Jadi kalau ada grafik, lalu di sini nilainya berbeda. Kita buat bulatan kosong di sini. Kita lanjutkan gitu. Nah, nilai eksaknya kita buat tempat lain. Jadi di sini misalnya nilai eksaknya. Jadi yang bulatan ini berpindah gitu. Jadi untuk bagian B ini buat grafiknya, kita buat yang ini X kurang 3. Untuk selain X sama dengan 4. Nah, waktu X-nya sama dengan 4, kita buat bulatan kosong gitu. Nah, kapan nilai bulatan kosong ini berisi? Ya, saat kita masukkan yang 4. Ternyata 5. Berbeda letak. Berarti yang bulatan berisinya di luar gitu. Tapi sejajar dengan yang bulatan kosong. Ya, jadi itu soal umum untuk menggambarkan yang bagian B gitu. Ya, jadi itu soal nomor 1 dan nomor 2. Mungkin Bang tunggu sekitar 5 menit jika ada yang ingin bertanya. Ya, jika ada yang bertanya silakan ditunggu 5 menit. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Oh ya, nanti yang PDF ini insya Allah akan dibagikan di grup, biar bisa dicek lagi dan kita diskusikan di grup. Nomor 3, periksakah apakah fungsi berikut continue. Nah, fungsi f ini apakah continue di setiap titik? Di setiap titik, jelaskan jawaban Anda. Ya, sudah definisi tadi, jawab. Suatu fungsi fx akan continue di titik A, continue di titik A, itu ada 3 syarat. Apa itu? Ya seperti tadi. Yang pertama, nilai FA-nya ada. Jadi ada nilai FA-nya. Yang kedua, nilai limit fx tersebut saat x menuju A itu juga ada. Nah, yang ketiga, nilai limit fx saat x menuju A itu harus sama dengan FA-nya. Nah, harus sama. Kalau tidak sama berarti dia tidak continue, tapi ada limitnya gitu.
Oke, salah itu yang kita pakai lagi. Nah, ini juga terkait soal nomor 2 tadi dan juga nomor 1 bagian B-nya. Ya, jadi itu kuncinya. Nah, gimana sekarang? Kita tahu fungsi fx ini akan sama dengan ini fx ya. Fx ini akan sama dengan 3 tambah x untuk x kecil sama 1. Nah, jelas untuk x sama 1 nilai x sembarang pun akan ada nilai fungsinya. Nah, untuk x kecil dari 1, oh ini besar ya, besar. Kalau sama-sama kecil tentu nggak usah gitu. Nah, x besar sama 1 nilainya 3 kurang x gitu. Nah, otomatis untuk 3 kurang x ini akan selalu kontinu ya, untuk x besar 1. Nah, jadi permasalahan kapan? Yaitu di saat peralihan ini. Nah, saat peralihan ini ke sini, ini kita ragu apakah dia kontinu atau tidak. Kita cek. Uji kontinu. Kita mulai saja dengan nomor satunya. Apa itu? FA-nya ada. Kita ragu saat 1 ya. Kita ragu apakah saat 1 dia kontinu. Karena untuk x kecil sama 1 jelas fx kontinu. Kenapa jelas? Ya karena dia garis lurus saja. Garis lurus jelas ya. Untuk x besar 1 juga jelas. Juga jelas fx kontinu itu. Kontinu. Oh maaf, x kecil 1 ya, bukan kecil sama. Nah, yang meragukan, ya ini bintang ya. Yang meragukan apakah x sama dengan 1 juga kontinu. X sama dengan 1 apakah fungsinya kontinu. Nah, ini yang meragukan. Nah, ini yang kita jawab gitu. Kita jawab, kita cek yang 1. FA-nya apakah ada? Apakah ada nilai F1? Ada. Kenapa ada? Karena ada syarat X kecil sama 1. Kemana kita masukkan? Ke 3 tambah X. Jadi F1 akan sama dengan 3 ditambah 1 yaitu 4. Nah, nilai F1-nya ada gitu. Yang kedua, limitnya apakah ada? Nah, suatu limit ada jika limit kirinya sama dengan limit kanannya. Kita uji. Limit Fx saat X menuju 1 dari kiri. Otomatis dia masuk ke fungsi di atasnya. Itu limit X menuju 1 dari kiri dari 3 tambah X. Berapa nilainya? 3 ditambah 0,99999. Berarti mendekati 4. Limit kanannya, limit X menuju 1 dari kanan dari fungsi Fx kita akan sama dengan limit X menuju 1 dari kanan dari 3 kurang X. 1 dari kanan. Nah, 1 dari kanan berapa? Ya, 1,00001. 3 dikurang 1,001 berarti jawabannya 1,9999. Berarti mendekati 2. Nah, dari sini apa kesimpulannya? Ini tidak sama. Otomatis limit fx saat x menuju 1 itu tidak ada. Jadi, yang syarat 2 gagal. Karena syarat 2 gagal, otomatis tidak memenuhi semua syarat kontinu. Sehingga, apa kesimpulannya? Yaitu jadi fx tidak kontinu di mana-mana. Tidak kontinu di mana-mana atau di setiap titik. Ya, mungkin jawabannya nggak di sini tulis. Di sebelahnya saja. Jadi kesimpulannya, karena limitnya tidak ada saat 1, kesimpulannya fx tidak kontinu di setiap titik. Oke, jadi itu kesimpulannya. Dia tidak kontinu di setiap titik. Oke. Jadi syarat ini ini memenuhi, ini tidak, otomatis yang ketiga juga tidak gitu ya. Oke, kalau gagal satu syarat otomatis dia tidak akan continue di titik tersebut. Oke, itu soal nomor 3. Ya, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Yaitu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 apa? Yaitu katanya gunakan definisi turunan untuk mendapatkan turunan dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, bagaimana kira-kira? Ya, caranya kita kembali ke definisi turunan. Apa definisi turunan? Jawabnya. Ya, kita jawab ya. Definisi turunan.
f aksen x itu sama saja dengan limit x menuju h dari fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, inilah definisi dari turunan. Kalau cara cepatnya apa? Ya, kemarin kalau ada bentuk x pangkat n, otomatis menjadi turunannya n dikali x berpangkat n kurang 1. Tapi itu tidak secara konsep, itu secara rumus cepat. Oke, secara konsep ya kita buat. Nah, limit dari f aksen x kita pada soal itu sama dengan limit x menuju h. Apa fx-nya? X kuadrat ditambah 2x sama 1 berarti x tambah h dikuadratkan ditambah 2x tambah h ditambah 1 dikurang ini semua, ini satu kesatuan dikurang x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dibagi oleh h. Nah, sama dengan apa? Limit x menuju h dari, ini jabarkan, x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 2x ditambah 2h ditambah 1 dikurang x kuadrat dikurang 2x dikurang 1 dibagi h. Nah, sama dengan berapa? Limit x menuju h dari x kuadrat kurang x kuadrat. Habis. Paling habisi ya. Bukan habis hilang gitu, tapi bisa menghabisi. 2xh, apakah ada temannya? Tidak ada. Nah, 2xh. Ya, kita jabarkan langsung. Ya, ingat sifat limit. Sifat limit. Limit dari x menuju k dari fx ditambah gx itu sama saja dengan limit x menuju k dari fx ditambah limit x menuju k dari gx. Oh, tidak. Ya, dia hilang ternyata adik-adik. Ya, kita ulang lagi. Ya, dia kehapus. Tidak sengaja. Oke, kita ulangi lagi. Ya, mohon maaf jika suara di sini agak kecil karena hari sedang hujan gitu adik-adik. Ya, mohon maaf ya, suaranya agak ribut karena di sini hujan. Oke, kita kembali lagi. Pertama konsep turunan. Apakah tadi konsep turunan? Yaitu f aksen x itu sama saja dengan limit x menuju h dari fx ditambah h dikurang fx per h, ya kan? Tadi ada sifat limit x menuju k sembarang dari dua fungsi fx ditambah gx itu sama saja dengan limit x menuju k dari fx ditambah limit x menuju k dari gx. Nah, itu sifat lain yang kita perlukan nantinya seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Oke, kita jawab ini. F aksen X pada soal akan sama dengan limit X menuju H dari F. Langsung saja ya. Fx tambah H-nya berapa? X tambah H dikuadratkan ditambah 2X tambah H ditambah 1. Ini semua dikurang dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Dibagi oleh H. Nah, ini berapa? Limit X menuju H dari X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat ditambah 2X ditambah 2H ditambah 1. Langsung dikurang X kuadrat dikurang 2X dikurang 1. Dibagi oleh H. Nah, di sini ada saling menghabisi, yaitu X kuadrat dengan X kuadrat. Maka tersisa apa? Limit X menuju H. Ini 1 dengan 1 juga saling menghabisi. 2X dengan 2X juga saling menghabisi. Nah, tersisa apa? Limit dari 2XH per H ditambah limit X menuju H dari H kuadrat per H ditambah limit X menuju H dari
2H. Nah, ini konsep yang ini. Kita bisa misalnya satu per satu gitu. Nah, apa jadinya? Ya, di sini ada juga saling menghabisi. H dengan H habis, masukkan X menuju H menjadi apa? Oh, salah ya, ada salah. Bukan X menuju H ya. Limitnya bukan X menuju H ya. Tapi apa limitnya? Limitnya adalah H menuju 0. Nah, ya, H menuju 0, H menuju 0, H menuju 0. Kalau yang ini memang benar, ini sudah umum. Nah, di sini H saling menghabisi, maka H menuju 0-nya tidak berpengaruh. Apa sisanya? 2X. Di sini lagi, saling menghabisi, tinggal H. H menuju, oh, ini belum dihapus ya. H menuju 0, H menuju 0. H menuju 0, berapa jadinya? 0. Di sini 2H, ya 2H. 2H per H ya, jangan lupa per H-nya. Saling menghabisi, tinggal berapa? Ditambah 2. Jadi hasil akhirnya berapa? 2X ditambah 2. Tambah 2. Ya, ternyata nilainya benar ya. 2X ditambah 2. Oke, jadi dengan konsep begini cara kita menjawabnya. Kira-kira kalau dengan cara cepat gimana? Ya jelas. Kalau fx-nya x kuadrat ditambah 2x tambah 1, otomatis f aksen x-nya 2 turun. 2 dikali x pangkat 2 kurang 1. 1 tetap. Tambah 2x pangkat 1. 1 turun. 2. X pangkat 0. 2 aja. 1 turunannya 0. Langsung dapat. Tapi kita nggak boleh pakai cara cepat. Pakai cara konsep. Ini dia panjang ini. Dan hasilnya pasti sama. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah dalam kita menjawab. Oke, Ebi Restu Dilaya. Nanti akan dikirim di grup. Ya, jadi ini cara untuk definisi turunan. Jawabannya pasti sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 5. Mohon maaf, Bang. Nah, tadi soal nomor 4 kita menggunakan konsep. Nah, kalau sekarang kita langsung menggunakan cara cepat. Sebelum kita menjawab, dalam suatu turunan f aksen x, itu konsep umumnya bagaimana? Jika fx adalah ax pangkat n, otomatis turunannya adalah n dikali a dikali x pangkat n kulang 1. Lalu ada berapa aturan? Nah, adik-adik semua, untuk turunan itu aturannya cuma ada 4. Apa sih itu? Yang pertama aturan penjumlahan. Nah, aturan dalam turunan. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Apa itu? Ya, secara umum, misal kita punya fx, gx, suatu fungsi. Nah, terus penjumlahan apa? Fx ditambah gx, misalnya hx itu, hx adalah fx ditambah gx. Otomatis h aksen x, turunan hx terhadap x itu kan sama dengan turunan masing-masingnya, itu f aksen x ditambah g aksen x. Itu aturan yang pertama. Lalu apa lagi? Aturan kedua. Aturan perkalian. Apa itu? Jika hx sama dengan fx dikali gx, dalam hal ini f kali g aja biar mudah. Nah, maka h aksen x-nya itu akan sama dengan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Nah, itu aturan yang kedua. Aturan ketiga disebut dengan aturan pembagian. Kalau ada perkalian pasti ada pembagian. Nah, sama. Misal hx sama dengan fx per gx. Nah, h aksen x-nya berapa? Yaitu f aksen x dikali gx. Jadi yang di atas turunan dikali gx
dikurang fx dikali g aksen x. Nah, di atas dikali turunan di bawah. Dibagi semuanya dengan gx dikuadratkan. Nah, jadi untuk hx pembagian itu agak panjang. Ya, seperti ini. Jadi sebaiknya dikuasai dan dipahami dan bukan dihafal sih. Kalau sering berlatih pasti akan selalu teringat gitu caranya. Jangan usahakan dengan menghafal. Gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat disebut dengan aturan rantai. Apa itu? Jika Hx sama dengan F, tetap dalam gulungnya ada Gx. Apa jadinya? H aksen X akan sama dengan F aksen Gx dikali G aksen X. Kalau ada lanjutannya dilanjutkan lagi, dikali di dalamnya turunannya, dikali lagi dalamnya turunannya, dan seterusnya. Oke, ini empat aturan yang penting sekali dalam turunan. Sebaiknya diingat ya, Dek, semua keempat ini. Karena ini adalah penting. Semua soal yang di atas ini akan digunakan sifat keempat ini. Oke. Ya. Karena sudah kita ingat konsep ini, kita jawab soal nomor 5-nya. Kita jawab. Yang A. Turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 sin 2x ditambah 2x plus 3x. Nah, fx-nya cukup panjang, x pangkat 3 sin 2x ditambah 2x dikali cos 3x. Ingat, apa saja aturan sini? Ini semua aturan penjumlahan. Ini menggunakan aturan perkalian. Ini juga aturan perkalian. Ini semua aturan penjumlahan. Nah, kita langsung saja. F aksen X sama dengan di sini yang kiri. Aturan perkaliannya bagaimana? Kalau aturan penjumlahan kan cuma diturunkan masing-masingnya. Yang kiri dulu. Ini kita misalkan satu kesatuan. Ini juga kita misalkan satu kesatuan. Nah, mungkin biar lebih nampak satu persatu kita lihat ya. Kita misalkan yang ini fungsi V, fungsi V. Ini fungsi W. Gitu. Nah, V sama dengan X pangkat 3 dikali sin 2X. Nah, ini satu kesatuan. Bagaimana turunannya? F aksen sama dengan U aksen V. U dikali ini. U turunan ini dikali ini. Berapa jadinya? 3X kuadrat dikali sin 2X. Ditambah, ini dikali turunan ini. Nah, turunan ini sendiri menggunakan aturan rantai. Ya, jadi dia agak kompleks ya adik-adik. Ada aturan rantai terpakai, aturan perkalian, aturan penjumlahan gitu. Nah, jadi X pangkat 3 dikali turunan ini. Ya, turunan ini 2 kali. Berapa jadinya? Turunan sin. Jadi cos 2X. Turunan 2X menjadi 2. Oke, dapat. Kita rapikan ini menjadi 3X kuadrat sin 2X ditambah 2X pangkat 3 dikali cos 2X. Nah, selesai untuk bagian yang V. Bagian yang W lagi. Gimana caranya? Sama. W sama dengan 2X dikali cos 3X. Maka W aksennya U aksen V. Yang ini dikali ini turunannya. Jadi 2 dikali cos 3X. Ditambah 2X dikali turunan cos. Turunan cos pakai aturan rantai. Ya, pakai aturan rantai lagi. Ini aturan rantai. Otomatis cos. Jadi min sin 3X dikali 3X turunannya 3. Kita rapikan 2 cos 3X dikurang 6X dikali sin 3X. Otomatis untuk nomor A saja turunan F aksen X itu akan sama dengan apa? Ya, jawabnya 3X kuadrat dikali sin 2X ditambah 2X pangkat 3 dikali cos 2X ditambah, ini baru 1, tambah ini lagi, ditambah 2 cos 2 cos
3x dikurang 6x dikali sin 3x. Nah, panjang ya. Dan ini adalah jawaban untuk bagian yang A-nya. Oke, adik-adik, itu yang A. Apakah paham atau perlu ada yang ditanyakan lagi? Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, apakah ada yang ingin tanyakan soal nomor 5A? Jadi ini menggunakan beberapa aturan. Yang penting tadi, awalnya penjumlahan dipisahkan, ini dulu baru ini. Nah, masing-masing perkalian ternyata tidak hanya perkalian, ada aturan rantai di dalamnya. Dia kompleks sedikit. Bagaimana adik-adik? Lanjut? Atau ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Ya? Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Lanjut, oke lanjut. Kita lanjut yang bagian B-nya. Ya, yang B. Yang B juga sama. Kita harus tahu pakai konsep apa. Fx sama dengan 5x dikurang 4 per 3x kuadrat ditambah 1. Ya, pertama-tama kita misalkan. Misal ini V, ini W. F aksennya berapa kira-kira? Turunan 5x per 4. 5 ya. W aksen berapa kira-kira? 3x kuadrat ditambah 1. 6x ya. 6x. Nah ya, oke. Nah, pakai konsep, kita gunakan konsep aturan pembagian. Nah, otomatis F aksen X akan sama dengan V aksen dikali W dikurang V dikali W aksen per V kuadrat. V kuadrat. Nah, kita masukkan F aksen 5 dikali W-nya 3x kuadrat ditambah 1 dikurang V-nya 5x dikurang 4 dikali W aksen 6x dibagi semuanya oleh W kuadrat 3x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Nah, karena telah dapat ya kita rapikan aja lagi. Kita rapikan sama dengan ini. Kita kalikan ke dalam 5 kali 3x kuadrat 15x kuadrat ditambah 5. Tambah 5. Yang ini lagi 5x dikurang 4 dikali 6x ada minnya, langsung saja. Min 30x kuadrat. 30x kuadrat ditambah Tambah 24x. ya. Dibagi, ini dalam faktor saja bawahnya 3x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Biar kita dalam bentuk itu. Nah, kita jabarkan lagi. 15x kuadrat dikurang 30x kuadrat menjadi Negatif 15x kuadrat. Ditambah 24x ditambah 5 dibagi oleh 3x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Nah, kira-kira untuk yang di atas bisa difaktorkan. 15 kali 5. Begitu. Tidak. Enggak ya? Iya. Ya, kalau tidak bisa difaktorkan, maka otomatis jawabannya sampai sini. Tapi kalau masih bisa disederhanakan, silakan adik-adik sederhanakan gitu. Saya sekarang kayaknya nggak bisa difaktorkan ya. 15 kali 5, 7. Ayo, 25. itu enggak lagi jalan harusnya lebih. Ya, kayaknya nggak bisa difaktorkan, otomatis ya minimal kayak gini. Tapi kalau masih bisa difaktorkan, silakan disederhanakan lagi gitu. Oke, itu cara yang bagian B-nya. Ya, kita lanjut. Sudah paham semua? Bisa. Oke, kalau paham kita lanjut yang C-nya. Yang C lagi. Yang C. Turunan dari fungsi kita cos pangkat 3, di dalamnya sin pangkat 4, di dalamnya lagi cos 2x. 2x. Nah, di sini ada beberapa konsep. Ya, cuma satu konsep ya, bukan beberapa konsep ya. Cuma satu konsep, yaitu aturan Rantai. rantai ya, aturan rantai. Dan kita gunakan konsep turunan trigonometri ya. Mungkin kalau lupa, turunan trigonometri itu apa? Kalau fx-nya sin x, turunannya apa? X. Cos x ya. X. Tapi kalau fx-nya itu cos x,
Negatif sin Nah, negatif sin X. X. Sama saja. Aturan rantai berarti yang kita turunkan yang cos-nya dulu. F absen X. Turunan cos pangkat 3-nya berapa jadinya? 3 dikali cos pangkat 2. Iya kan? Iya, Bang. Nah, di dalamnya salin aja dulu. Salin aja sin 4. Di dalamnya cos 2. Nah, oke. Udah siap yang paling luar. Setelah paling luar, kita masuk yang dalamnya. Yang sin-nya lagi. Turunan sin pangkat 4. Berapa? Dikali 4 sin pangkat 3. Yang dalamnya salin aja lagi. Salin adalah di cos 2X. Gitu. Nah, setelah selesai yang sin-nya. Yang cos-nya lagi. Turunan cos 2X berapa? Turunan cos berapa deh? Sin ya. Sin. Sin dari ya, salin aja. Salinannya 2X-nya. Udah selesai cos-nya. Tinggal 2X-nya lagi. Turunan dari 2X. 2. Ya, 2. Nah, kali 2. Kali 2. Oke, di sini ada kali. Di sini juga ada kali. Kita rapikan. 3 kali 4 kali 2. Berapa? 24. 24. Ya, ini cosnya diselin saja. Cos kuadrat dari dalam kurungnya sin pangkat 4. Dalam kurungnya cos lagi 2X. Tutup dikali sin pangkat 3 cos 2X dikali sin 2X. Ya. Ya, apakah bisa disederhanakan? Ya, kayaknya nggak bisa. Soalnya itu berbeda semua ya. Ada cos, ada sin. Jadi nggak bisa pakai aturan apapun untuk menyederhanakan. Ya, kayaknya nggak bisa disederhanakan. Otomatis jawabannya ya, yaitu yang ini. Yang panjang ini. Nah, ini jawabannya. Hanya dengan menggunakan aturan rantai. Oke, paham semua? Tanya, Bang. Ya, silakan. Yang turunan cos itu min sin X 2X nah, Bang? Yang terakhir itu, Bang. Turunan apa? Yang dari cos 2X tuh, Bang. Oh, iya. Turunan cos kan min sin, Bang. Iya, min sin. Oke, ya, ini dia. Jadi ini min ya. Min. Jadi tandanya adalah minus. Minus 24. Ada yang tertinggal? Sepertinya kok ada yang tertinggal nih. Oh iya, ada yang tertinggal. Sepertinya kita salah, adik-adik. Salah semua. Apa yang salah? Di sini. Kita tadi kan menurunkannya baru awalnya 3. Ini dia kan, turunan 3-nya. Nah, kita baru mulai ke sini dulu. Turunan cos-nya dulu. Baru nanti baru masuk ke pangkat 4-nya. Lalu ke sin-nya. Baru ke cos-nya. Baru ke 2X. Jadi kita tertinggal yang 2 buah ini. Nah, otomatis kita ulang lagi. Yang tertinggal. Oke. Jadi tertinggalnya dari mana ya? Dari sini. Ya, tertinggalnya yang belakang ini. Nih. Nah, tadi kan awalnya kita menurunkannya terhadap pangkat 3-nya. Ini dapat hasilnya. Ini belum selesai. Belum bisa kita langsung ke sin pangkat 4. Turunan cos-nya dulu. Turunan cos-nya berapa? Minus sin. Nah, di dalamnya baru salin lagi. Jadi salinnya banyak ya. Sin pangkat 4. Dalam kurungnya cos 2X. Tutup. Nah, baru selesai cos pangkat 3 ini. Baru kita bisa lanjut yang pangkat 4-nya lagi. Jadi itu hati-hati aturan rantai. Walaupun kita panjang, nggak masalah. Baru pangkat 4-nya. Pangkat 4 apa turunannya? Yaitu 4 ya. 4 sin dikali sin pangkat 3 dalam kurungnya cos 2X. Nah, setelah ini sudah selesai pangkat 4-nya. Sin-nya lagi. Sin-nya berapa? Cos dari cos 2X. Nah, jadi ini ada tertinggal tadi ya. Jadi ini yang pertama selesai sampai sini. Ini yang keduanya. Nah, ini yang pertama sampai habis itu. Baru yang dalam ini, karena 4-nya sudah. 4-nya sampai sini. Sin-nya sudah, yaitu yang ini. Baru lanjut yang cos 2X di dalam. Cos 2X berapa tadi? Minus sin 2X. Oke. Lalu baru 2X-nya lagi. Berapa? 2. Nah, setelah itu maka dapat
F aksen X sama dengan 2 dikali min 1, min 2 kali 4 kali 3 itu minus 24. Nah, ini panjang lagi. Ya, panjang ya. Oh, ini ada min lagi ya. Berarti min kali min ada positif. Positif. Ya, maka tinggal apa? Cos kuadrat dari dalam kurungnya sin, dalam kurungnya lagi cos 2x tutup. Dikali sin, dalam kurungnya sin pangkat 4, dalam kurungnya cos 2x tutup. Ya. Dikali lagi dengan sin pangkat 3, dalam kurungnya cos 2x tutup. Dikali lagi dengan cos dalam kurungnya cos 2x tutup. Dikali lagi sin 2x. Ya, jadi ini jawabannya. Ya, jadi tadi ada yang tertinggal 2 buah, yaitu bagian penurunan cos yang panjang ini sama sin yang panjang ini. Ya, itu saja Adik, pakai aturan rantai. Oke, lanjut. Ya, Di bagian sin pangkat 4 itu dihilangkan ya? yang Di mana? hasil yang 3 cos pangkat 2 sin pangkat 4. Terus di hasil yang 24 cos pangkat 2 sin pangkat 4-nya Oh, dihilangkan. itu tinggal sin pangkat 4 ayat. Hati-hati menyalin ya. Ya, oke, terima kasih, Dek. Jadi hati-hati juga menyalin kembali. Kenapa bisa hilang gitu? Nah, ini 3 ya, nggak hilang. Ini juga 4. Ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti bisa salah. Oke, jangan sampai hilang. Baik, Bang. Ya, kita lanjut. Lanjut, Bang. Oke. Yang D-nya lagi. Turunan pertama dan kedua dari fungsi ini. Nah, fungsi ini juga menggunakan aturan rantai. Kenapa aturan rantai? Kita lihat. Fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5. Semuanya berpangkat dengan 1/3. Ya kan? Ya. Akar pangkat 3 itu sama dengan 1/3 kan? Iya. Nah, ya. Ya. Oke, kita gunakan aturan rantai. Kenapa aturan rantai? Karena yang kita mulai dari yang paling luar lagi. Nah, seperti tadi, F aksen X. Aturan rantai. Sepertiganya dulu. Sepertiga apa turunannya jadinya? Ini satu kesatuan dulu. Misalkan W gitu kan. W pangkat 1/3. Turunannya apa? 1/3 dikali W-nya dalam kurung ini yaitu 2x pangkat 3 ditambah 5 berpangkat 1/3 dikurang 1. Kan itu kan kalau ada AX pangkat N. Ini F turunannya apa? N dikali A X pangkat N kurang 1. Nah ini dia 1/3 kurang 1. Biarkan aja dulu. Udah selesai pangkat paling luar diturunkan. Yang dalamnya lagi 2x pangkat 3 ditambah 5x. Turunannya apa? 6x kuadrat. Ya, sudah selesai. Berapa jawabannya? 1/3. 1/3 dikali 2x pangkat 3 ditambah 5. Ini berpangkat 1/3 kurang 1. Negatif 2. Turunkan ke bawah. Negatif 2/3. Iya. Dia positif, turun ke bawah semuanya. Ini 1/3 ya. Oke. Dikali 6x Kuadrat. Ya, kita rapikan. Apa jadinya? 6x kuadrat per 3 dikali akar. Dalam akar aja lagi. Akar pangkat 3 dari 2x pangkat 3 ditambah 5 dikuadratkan. Nah, ini dia jawabannya. Untuk F aksen X-nya baru turunan pertamanya sudah sepanjang ini gitu. Bukan panjang sih, tapi bentuknya udah ribet gitu. Oke, ini untuk turunan pertamanya. Gimana Adik? Ada ragu? Kita lanjut. Bang, Sederhanakan bisa enggak, Bang? pangkat 2 yang 2x pangkat 3 yang dalam akar tuh, Bang. Iya. Kenapa bisa pangkat 2 itu? Ya, konsep dari turunan. Kalau ada 2x pangkat 3, suatu fungsi G gitu, otomatis turunannya apa? 3 dikali 2 dikali X pangkat 3 kurang 1. Ya, yang ini. Ini konsep turunan ya. Konsep turunan tanpa definisi. Otomatis ini sama dengan berapa? 6x kuadrat. Turunan dari 5 tentu 0 ya. Turunan semua orang konstanta pasti 0. Itu Dek. Gimana Dek?
Yang izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Yang 6S pangkat 2 tuh bisa dicoret dengan 3, Bang? Iya Bang, koefisien Oh ya, dengan bisa. 3. Ya, boleh. Ya. Ya, jadi ini lebih sederhana ya. Mungkin kita coret aja di awal langsung. Ya, ini bisa dicoret. Saling menghabisi, ini tinggal 2. Otomatis ini 2X per bentuk ini. Oke. Ya, jadi kita sudah dibentuk sederhana ya, paling sederhana. Ya, gimana? Lanjut. Lanjut Bang. Oke, jadi turunan pertamanya baru sampai sini. Kita lanjut. Mungkin kalau lupa, kita salin saja. Ya, sebentar, mana dia? Ya, jadi bentuk terakhir kita ini adalah F aksen X atau turunan pertamanya. Kita kembali bentuknya biar rapi, yaitu F aksen X sama dengan 2X kuadrat dikali dengan 2X pangkat 3 tambah 5 pangkat min 2/3 ya. Biar murah kita menurunkannya gitu. Kalau bentuk ini agak sulit nanti kan. Nah, kira-kira kalau bentuk seperti ini pakai aturan apa? Kalian. Ya, aturan perkalian. Kalian Boleh. dan lantai. Ya, kalau dalam bentuk paling di atas ini aturan Lantai. pembagian. Iya, pembagian. Ya, tergantung. Mau yang di atas atau mau versi yang bawah? Bawah. Yang di Nah, bawah. bawah. Sana. Oke, kalau bawah boleh. Kalau atas boleh. Sama saja. Dia tidak akan mengubah hasil. Itu cuman merubah cara aja gitu. Tapi hasil akhirnya pasti sama gitu. Aturan perkalian otomatis. Ini misalnya U, ini misalnya V. Maka turunan keduanya bagaimana? U aksen V ditambah U V aksen. Ya, kita lakukan itu. F double aksen X sama dengan turunan 2X kuadrat berapa? 4X. 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 4X dikali V-nya tetap. Apa itu? 2X. 2X pangkat 3 tambah 5 berpangkat min 2/3. 3. Ditambah U-nya. Berapa U-nya tadi? 2X kuadrat. Kuadrat. Dikali turunan yang turunan yang ini lagi. Pakai aturan rantai sedikit, aturan perkalian, aturan rantai ya. Gimana? 6X. Panjang kan? Ya mungkin ada catatan di atas ini daripada kita menghayal-hayalkan. Nah, untuk V aksen, pertama gimana? Turunkan pangkatnya dulu. Min 2/3. Dalam kurung 2X pangkat 3 ditambah 5. Berpangkat min 2/3-nya gimana? Dikurang 1. 1. Ya. Dikali dalamnya, turunan dalamnya berapa tadi? 6X kuadrat. Nah, kita rapikan bentuk ini. Min 2, mungkin ini sering habisi ya. Tinggal 2 ya. Ya. 2 kali 2, minus 4. Dikali 2X pangkat 3 ditambah 5. Min 2/3 kurang 1. Jadinya min 5/3. 5/3 dikali X kuadrat. Nah, kita tulis ke sini. Min 4 X kuadratnya ke depan aja biar lebih indah dilihat. Min 4X kuadrat dikali 2X pangkat 3 ditambah 5 pangkat min 5/3. Oke, sebenarnya udah selesai ini, tapi belum rapi aja. Jadi ini udah selesai, tapi cuman merapikan lagi. Nah, kita rapikan. F double aksen X-nya. Ya, supaya rapi bagaimana caranya? Mungkin kita min-nya kita turunkan ke bawah, biar dia bentuk akar lagi. Ini menjadi 4X per akar dari 3, 2X pangkat 3 ditambah 5 dikuadratkan. Ya. Ditambah, ini bisa dikalikan. Oh, jadi negatif ya. Oh, nggak usah, positif aja boleh. Tapi di sini negatifnya. Minus 8X pangkat 4 dibagi akar dari 3 dalam kurung 2X pangkat 3 tambah 5 berpangkat 5. Ya. Jadi inilah turunan keduanya. Bagaimana adik-adik?
Bang, Ya, yang itu min 8x pangkat 4. iya. Itu kalau 2x kali 2x kalau x pangkat 2 kali x pangkat 2 itu bukan x pangkat 2 aja ya, Bang? Ini kan perkalian. Perkalian tentu Tambah. ditambah. Iya, itu Ditambah. X pangkat A dikali X pangkat B kan sama dengan X pangkat A tambah B. Ya. Bagaimana, Dek? Bagaimana yang lain? Lanjut. Lanjut lagi, Bang. Lanjut, Ya, Bang. oke, kita lanjut. Yang terakhir untuk soal nomor 5 ini. Apa itu? Persamaan garis singgung X kuadrat Y ditambah Y pangkat 3 dikurang X pangkat 4 sama dengan 0 pada titik 1,2 adalah. Nah, kira-kira ini gimana? Gimana caranya? Berhubungan pasti dengan turunan ya. Ya, kita ingat suatu persamaan garis PGS, apalagi garis singgung yaitu PGS sama garis singgung pasti berbentuk Y sama dengan Fx ditambah C. Ya. M ini adalah gradien. Nah, gradien bagaimana cara mencarinya? Itu kan sama dengan turunan dari fungsinya. Ini fungsi ya. Turunan pertama dari fungsi saat kita masukkan nilainya yang diketahui ini. Yang mana tuh? Oh, nomor. Ya. Nilai yang kita ketahui ini nilai yang mana kita masukkan? Yang satunya alias yang bagian absis ya. Kalau bagian X ini bagian absisnya namanya ya. Kalau ini namanya bagian ordinat gitu. Cuma nama gitu. Oke, jadi tujuan kita adalah mencari turunan ini dan kita masukkan bagian-bagian titiknya. Nah, turunan yang kita gunakan bukan turunan biasa, bukan turunan seperti tadi. Tapi ada yang dinamakan dengan turunan apa? Implisit. Aplikasi. Ya. Kita gunakan turunan implisit terhadap X. Nah, bagaimana caranya? Kita buat. Kita ketahui yaitu X kuadrat Y ditambah Y pangkat 3 dikurang X pangkat 4 sama dengan 0. Nah, kita turunkan. Kita turunkan semuanya terhadap DX itu. Secara implisit. DX terhadap implisit. Apa akibatnya? Untuk yang pertama, X kuadrat dikali Y ditambah DDX Y pangkat 3 dikurang DDX X pangkat 4. Yang kanan ini jelas 0 ya, nggak perlu aja kita tulis. Oke, yang kiri. Nah, yang kiri ini agak kompleks sedikit. Berapa? X kuadrat kurang X kuadrat kali Y, turunan implisitnya otomatis menggunakan aturan perkalian sedikit. Gimana caranya? Itu DDX dari X kuadrat dikali Y ditambah X kuadrat dikali DDX dikali Y. Ya. Yang ini aja. Ini jadinya kan? Benar atau salah? Benar, Bang. Ya, benar yang lain? Benar, Bang. Ya, oke. Sip, kalau benar, kita lanjut. Yang bagian ini lagi. Ini ditambah DY dikali Y pangkat 3 dikali DX per dikali DY per DX. Ya, apakah seperti ini? Ya atau enggak? Jadi kita turunkan dia terhadap Y-nya dulu, tapi karena ini ada DY, otomatis DY-nya juga ada di sini biar enggak berubah nilai terhadap DX-nya. Benar? Benar ya? Yang ini. Ini prosesnya gitu. Benar atau salah? Benar, Bang. Ya, oke. Dikurang. Yang ini, turunan X pangkat 4 terhadap X. Tentunya pakai konsep dasar tadi menjadi apa? 4X pangkat 3 sama dengan 0. Iya. Turunan X pangkat 4 terhadap X. Iya kan? Iya. Ya, oke. Kita lanjut. Yang di bawahnya, nih.
Turunan ini berapa nih? Turunan X kuadrat terhadap X. Tentu 2X. Dikali Y. Ini Y aja, turun aja. Ditambah X kuadrat. Nah, ini DY DX. Atau Y aksen. Nah, kan Y aksen itu kan sama saja dengan DY DX. Ya. Jadi mungkin yang ini Y aksen aja ya, biar lebih simple tulisannya. Dikali Y aksen. Ya. Ditambah turunan Y pangkat 3 terhadap Y. Tentu 3Y kuadrat. Dikali Y aksen lagi. Dikurang 4X pangkat 3 sama dengan 0. Sampai sini ada yang ragu? Turunan implisit itu di buku kalkulus ya. Halaman berapa tuh? Ya, kalau ragu nanti silakan dibaca lagi buku kalkulusnya. Itu nggak salah sedikit, cuma tentang itu. Mondok Pak ya. Ya, pokoknya di materi turunan. Ya, turunan. Ah, ini dia. Halaman 130 ya. Halaman 130. Nah, ini silakan dibaca lagi. Diferensial implisit. Oke, setelah dapat ini, kita rapikan sehingga terbentuk Y aksen sama dengan. Nah, yang mengandung Y aksen di kiri, yang tidak mengandung Y aksen di kanan. Jadinya apa ini? Y aksen dalam kurung. Ini ada X kuadrat. Ini ada 3Y kuadrat. Sama dengan yang lainnya di kanan. 4X pangkat 3 dikurang 2XY. Ya. Ya kan? Ya, sebentar kita potong-potong. Di mana potongnya? Ya, terakhir dia bentuknya begini. Otomatis Y aksennya sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 2XY per X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Nah, ini Y aksennya. Dan ini adalah tujuan kita karena nilai Y aksen akan sama dengan gradien garis kita. Gradien persamaan garis singgung kita. Kita masukkan nilai 1 dan 2-nya atau ordinat dan absisnya. Maka koordinat M-nya di 1,2 akan sama dengan, kita masukkan sini, 4 dikali 1 pangkat 3 dikurang 2 dikali 1 dikali 2 dibagi 1 kuadrat ditambah 3 dikali 2 kuadrat. Berapa? 4 kali 1. 4 dikurang 4. Dikurang 4. Iya, dikurang 4 ya. Dibagi 12. 1 ditambah 4 kali 3. 12. Berarti 0 per 13. Berarti gradiennya 0. Ya, tidak masalah. Gradien 0 tidak ada masalah. Gitu. Oke, karena gradiennya 0, kita masukkan ke bentuk umum. Bentuk umum persamaan garis. Apa itu? Y kurang Y1 sama dengan M kurang X1. Y kurang Y1-nya. Kita masukkannya ini. Y kurang 2. Gradiennya 0. X dikurang 1. Kita tinggal apa? Y kurang 2 sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 2. Nah, ini garis kita. Yaitu garis Y sama dengan 2. Jadi inilah persamaan garis singgung kita. Nah, itu Y sama dengan 2. Kalau kita gambarkan, ini garis, ini Y sama dengan 1, Y sama dengan 2. Ya kan? Kalau ini koordinat kartesius, berarti persamaan garis kita itu yang ini. Yang ini, nah ini sejajar dengan sumbu X. Nah ini dia, ini garis Y sama dengan 2. Kalau menggambar sih, tapi nggak ada disuruh gambar. Jadi ini aja ya. Y sama dengan 2. Oke, ada ragu? Paham semua? Insya Allah, Bang. Apa? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau insya Allah kita lanjut. Nomor 6.
Nah, ini aplikasi dari turunan. Apa soalnya? Sebuah bak penampung air berbentuk balok dengan panjang 8, lebar 6, dan tinggi 4. Ke dalam bak dituangkan air dengan kecepatan 2 meter. Ini 2 meter kubik ya. Nggak mungkin kan air 2 meter aja gitu kan. 2 meter kubik per detik. Tentukan kecepatan naiknya permukaan air pada saat tinggi air 1 meter dari dasar bak. Ya, jadi kecepatan naiknya air pada tingginya sekian. Nah, kira-kira bagaimana? Bagaimana bentuk persamaan yang bisa kita buat gitu? Karena ini aplikasi gitu. Apa kira-kira? Itu emang 2 meter ya. Volume. Oke, kita coba volume. Kalau baknya berbentuk balok, ya mungkin ini ini kita bahasa Inggris saja ya. Kalau bahasa Indonesia nanti tinggi itu T kan. Jadi kita bahasa Inggris. Ini apa? Leg panjang, wide lebar, H tinggi gitu kan. Nah, volumenya bagaimana? H dikali L dikali W gitu kan. Ya, H dikali L dikali W. Nah, yang kita tahu dari soal apa kira-kira? Banyak 4 ya. Kira-kira apa bisa dihubungkan ya? Apa adik-adik? Lagi ada ide apa ya? Bagaimana? Ini pasti kita turunkan gitu terhadap suatu. Kemungkinan terhadap waktunya gitu. Nanti kita masukkan nilainya gitu. Apa ya? Empat, 6. Bagaimana ada inspirasi apa yang kita lakukan untuk soal ini? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Volumenya ya ini H kali L kali W gitu. Kalau kita turunkan terhadap waktu, apa jadinya? Otomatis ini turunkan terhadap waktu. H dikali L dikali W gitu. Apa ya? Kalau di CAT kita apa? Di CAT kita leg-nya 8, width-nya 6, height-nya 4, dan kecepatannya di volume per detiknya 2 meter kubik per detik. Ditanya apa? DH per detik saat H-nya sama dengan 1. Kan itu pertanyaan soal ya. Berapa perubahan H terhadap waktu saat H-nya 1. Kan kecepatan itu. Turunan pertama H terhadap waktu. Nah, itu ingat lagi ya. Nah, kalau ini. Nah, ini lagunya gitu. Apa yang bisa kita lakukan pada ini gitu. Yang kanan ini. Karena dia variabelnya berbeda semua. Apakah implisit kita lakukan? Kalau implisit untuk apa gitu kan? Atau kita masukkan angkanya, kecuali yang H-nya boleh. Coba kita masukkan apa jadinya. Kalau kita masukkan angkanya selain H, itu jadinya DDT dari H dikali 8 dikali 6. Maka jadinya DV per DT itu 2. 8 kali 6 itu 48 dikali DH
DT. Logis sih, tapi H sama dengan satunya kayak agak berfungsi gitu. Nggak ada kita masukkan. Kalau ini dapat DH DT-nya tentu 2/48 atau 1/24 atau kalau bentuk pecahan berapa tuh? Kalkulator 1 dibagi 24 sekitar 0,04. 0,041 sekian meter per detik. Tapi kalau kayak gini ragu gitu apakah boleh. Kenapa ragu? Pertama alasan keraguannya ini. Variabelnya kayak nggak terhubung gitu. Otomatis kita masukkan angka. Itu keraguan pertama. Keraguan kedua, kayaknya H sama dengan 1 itu nggak ada fungsinya gitu. Nggak ada kita masukkan gitu. Nah, itu keraguan nomor 6 adik-adik semua. Tapi intinya ini soal tentang aplikasi dari turunan. Jadi sekarang masih ragu. Ya, mungkin untuk menghemat waktu, nanti silakan kita diskusikan di grup. Kalau ada idenya. Mungkin abang nanti akan coba juga gimana caranya gitu. Oke. Maaf untuk soal ini belum bisa kita tanya-tanyain di saat ini. Nanti kita coba. Kita lanjut dulu. Soal nomor 7. Pabrik karton kotak kardus akan membuat kardus dari potongan karton berukuran 12 dm yang berbentuk persegi. Nah, ukurannya 12 dm. Jadi kalau ada ini berarti ini 12 ya. Ini 12, ini 12. Ya, itu maksudnya kan? Ya. Pembuatan kotak dilakukan dengan cara memotong persegi berukuran sama pada sudut-sudut persegi dan melipat sisi-sisinya ke atas. Oke. Jadi gimana? Potong ini sebesar X, ini X. Ini juga sebesar X, X. Ini juga sebesar X, X. Ini juga sebesar X, X. Otomatis gimana? Panjang ini akan sama dengan 12 dikurang X dikurang X. Berarti dikurang 2X. Iya, adik-adik? Iya. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Volumenya berapa gitu? Volumenya gimana cara mencarinya? 12 dikurang 2X dikali tingginya berapa? X ya? Iya kan? Ini kalau dibuat baloknya gimana? Ini kan? Ya, ini kan. Nah, panjang ini berapa? 12 dikurang 2X. Ini juga 12 dikurang 2X. Tingginya adalah X. Ya, bentuk ini. Kalau kita buat balok, dia nggak pakai tutup gitu. Di bawah juga pakai alas. Nah, sekarang kita mau mencari tentukan ukuran kotak tersebut agar volumenya maksimum. Apa itu konsepnya? Konsep turunan lagi. Apa itu? Suatu fungsi fx akan maksimum atau minimum tergantung situasi jika kapan? Jika turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, oke. Maka turunan ini f aksen. Ini f-nya kita capai aja dulu. 12x dikurang 2x kuadrat. F aksennya itu sama dengan berapa? 12 dikurang 4x. X. Dan ini nilainya harus 0. Apa jadinya? Jadinya 12 sama dengan 4x sehingga x sama dengan 3. Nah, dapat nilai x-nya agar volumenya maksimum. Maka F maksimum akan sama dengan kita masukkan ke sini nilainya berapa? Yaitunya 12 dikurang 2 kali 3 dikali dengan 3. Atau kita masukkan ke sini bebas sama saja. Jadinya 12 dikurang 6 dikali 3 sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18 desimeter kubik. Nah, inilah volume maksimum. Kalau tidak percaya, silakan coba lagi. Tapi jelas, konsepnya ini. F aksen X-nya sama dengan 0, itu akan menyebabkan F itu maksimum atau minimum, tergantung situasi. Kita akan tahu dia maksimum dan minimum dari fungsinya. Gitu. Oke, adik-adik. Jadi ini yang soal nomor 7. Juga penerapan dari turunan. Kita lanjut. Kita ada yang bertanya? Ada, Bang. Ya. Ada atau nggak ada? Ada, Bang. Izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Itu volumenya bukannya 12 kurang 2x. Itu tuh dikuadratkan ya, Bang?
mencari Oh volume, Pak. iya. Iya ya. Iya, iya hati-hati adik-adik. Jadi jangan sampai tertipu ya. Ternyata salah juga. Tapi konsepnya itu. Tapi salah ternyata dari definisi volumenya ya. Oke, terima kasih, Dek. Ya, jadi kita salah di awal sekali. Yaitu di sini ya, di sini ya. Nah, oke. Terima kasih. Ya, jadi ini kuadrat ya. Namanya juga volume kubo. Jadi 12 ini dikali dengan X. Nah, oke, jadi nggak usah kita kalikan ke dalam. Tetap konsepnya sama, F aksennya sama dengan 0. Tapi untuk mencari F aksennya pakai aturan rantai. Aturan perkalian ya. Ini kali ini. Tapi yang ininya pakai aturan rantai nanti. Berapa jawabnya? Ini misalkan U gitu. Ini misalkan V. Maka U aksen V ditambah U V aksen. U aksen berapa? 2 dikali 12 dikurang 2X dikali minus 2. Ya. U aksennya dikali V kali X. Ditambah U V aksen. Jadi 12 dikurang 2X dikuadratkan dikali V aksen. Yaitu 1. Dan bentuk ini sama dengan 0. Karena sesuai dengan konsep tadi, F aksennya harus sama dengan 0. Kita rapikan ini. 2 kali min 2X. Jadinya min 4X dikali 12 kurang 2X ditambah 12 dikurang 2X dikuadratkan sama dengan 0. Bisa langsung difaktorkan. Keluarkan 12 dikurang 2X. Maka tersisa di dalamnya min 4X ditambah 12 dikurang 2X. Iya semuanya. Boleh kan seperti ini? Oke, jadi dapatnya berapa? 12 dikurang 2X dikali dengan ini dirapikan bla 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 dapatnya 12 dikurang 6X. Ya, sama dengan 0. Dapat X-nya sama dengan berapa saja? X-nya sama dengan dari sini dapat X-nya sama dengan ya pindah-pindah gitu kan. 12 sama dengan 2X dapat X-nya 6. Dari sini dapat X-nya berapa? Pindah-pindah dapat X-nya 2. Oke. Biar nggak beda gambar, kita perkecil aja bentuk ini. Ya, di sini. Nah, gimana? Setelah dapat akar-akarnya, kan ini akar-akar ya. Akar-akarnya. Nah, kita masukkan saja keduanya langsung ke bentuk volume ini. Nah, volume saat X-nya sama dengan 6, apa jadinya? 12 dikurang 2 kali 6 ya. Ya, 12 dikurang 2 kali 6 dikuadratkan dikali 6. Berapa hasilnya? Jelas 0. Biarkan aja. Yang kedua, F saat X sama dengan 2. Berapa hasilnya? 12 dikurang 2 kali 2 dikuadratkan dikali 2. Berapa itu? 12 dikurang 4 dikuadratkan dikali 2. Berapa itu? 12 kurang 4, 8. 8 kuadrat dikali 2. 64 dikali 2. Berarti 128. Otomatis kalau ditanya volume maksimumnya, F max-nya adalah 128. Dan konsepnya cuma satu, yaitu turunan pertama fungsinya sama dengan 0. Oke, itu adik-adik. Gimana yang bertanya tadi? Yang lainnya gimana? Apakah ada kesalahan lagi atau sudah paham atau bagaimana? Ya, gimana? Kita agak cepat. Paham, Bang. Ini mau maghrib, ya? Udah Bang, lanjut. Oke, sudah paham. Oke, lanjut. Nomor 8. Nah, ini sebenarnya konsepnya simpel, tapi waktu pelaksanaan dalam jawab soalnya tentu akan panjang nantinya. Kita diminta menggambar fungsi dari ini. Ya, ini bentuknya juga ribet. Walaupun ribet sebenarnya konsepnya simpel. Tapi ya, karena bentuknya ribet tentu akan lama waktunya. Dengan terlebih dahulu menentukan daerah asal, daerah hasil, titik potong, kesimetrisan, nilai ekstrim, fungsi naik atau turun, kecekungan, asimtot melalui pemanfaatan turunan fungsi. Ya, ini panjang ya adik-adik. Tapi jadi mungkin kita lihat gambarannya aja, karena nggak mungkin kita cari secara detailnya, waktunya tidak cukup. Jadi materi ini ada di halaman 178
itu yang 3.5 judulnya itu apa? Penggambaran grafik. Penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus gitu. Jadi ini menggambar grafik secara manual gitu menggunakan kalkulus. Apa itu konsepnya? Mungkin kita gambarkan saja secara umum adik-adik. Jadi jika kita punya fungsi fx gitu. Nah, nanti akan ada turunan pertamanya, ya, f aksen x-nya. Turunan pertama ini akan ada dua kemungkinan. Apa saja kemungkinannya? Ada tiga sebenarnya, ada tiga. Apa saja kemungkinannya? F aksen x-nya itu akan besar dari 0, f aksen x-nya akan kecil dari 0, dan f aksen x-nya itu akan sama dengan 0. Nah, kondisi ini apa yang akan terjadi? Kondisi ini akan menyebabkan beberapa hal. Jika f aksen x besar dari 0, itu artinya grafiknya sedang naik gitu, sedang naik. Baik naiknya secara melengkung atau secara tegak, lurus gitu, nggak tahu kita. Tapi intinya F sedang naik, grafiknya sedang naik gitu. Naik itu ya, juga naik. Ini naik, ini juga naik namanya, ini juga naik. Intinya kan naik dari kiri bawah ke kanan atas, naik gitu. Kalau f aksen x-nya kecil dari 0 untuk selang tertentu, intinya untuk selang tertentu gitu. Jadi inti awalnya kita mencari akar-akarnya gitu. Makanya di sini mencari titik potong judulnya. Ini mencari akar gitu. Nah, kalau f aksen x-nya kecil dari 0, itu f-nya sedang turun gitu. Turun itu ya gimana? Bebas. Ini turun namanya, gimana kita buat? Ini turun, ini juga turun namanya, ini juga turun. Intinya dari kiri atas, kiri atas ya, ke kanan bawah gitu. Itu sedang turun namanya. Nah, kalau f aksen x-nya sama dengan 0, itu ada tiga kemungkinan. Itulah titik maksimum, titik minimum, atau titik belok. Dari mana kita bisa memastikan itu max, min, atau belok terhadap turunan keduanya. Jadi untuk turunan pertama fungsinya cuma sampai sana. Untuk turunan keduanya ya ada berapa kemungkinan lagi? Ada tiga lagi. Apa itu? Ya yang tiga itu ya yang tadi. Pertama, f aksen x-nya itu besar dari 0. F aksen x-nya itu sama dengan 0. F aksen x-nya itu kecil dari 0. Nah, apa saja yang kita bisa manfaatkan di sini? Yaitunya jika f double aksen x-nya kecil dari 0, itu artinya f cekung. Cekung ke bawah. Apa maksud cekung ke bawah? Ya ini cekung ke bawah namanya. Ini cekung ke bawah. Enggak, ini enggak cekung, itu cekung ke samping jadinya. Ya, cekung ke bawah. Intinya cekungnya ke bawah gitu. Kalau ada sekilas segini, ini cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah gitu. Cekung ke bawah gitu. Nah, itu cekung ke bawah. Tapi kalau f double aksen x-nya itu besar dari 0, itu f-nya itu cekung ke atas. Cekung ke atas. Ya, cekung ke atas. Ini cekung ke atas, ini cekung ke atas. Ini kira-kira ini cekung ke atas namanya. Ini cekung ke bawah. Ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Itu aja lah. Kalau f double aksen x-nya sama dengan 0, itu apa maknanya? Maknanya, apa ya? Namanya ya? Jika f double aksen x-nya sama dengan 0, itu adalah titik max, atau min juga, atau belok. Nah, ternyata belum bisa dipastikan ya. Kenapa belum bisa? Ya ini lihat. Jadi hubungannya agak sedikit kompleks, tapi nggak kompleks sebenarnya. Kalau f aksen x-nya sama dengan 0, misalnya di titik A gitu. Di saat yang sama, titik A itu ada tiga kemungkinan kan? Ada besar dari 0, sama dengan 0, dan kecil 0 pada turunan keduanya. Jadi, untuk memastikan ini memerlukan ketiga kemungkinan tersebut gitu. Nah, jadi mungkin penulisannya seperti ini biar lebih mudah. Jadi jika f aksen x sama dengan 0 pada suatu titik, dan turunan keduanya itu besar dari 0, itu namanya titik minimum. Jadi kalau besar dari 0 turunan keduanya tapi turunan pertamanya sama dengan 0, itu titik minimum. Tapi kalau fx-nya itu sama dengan 0 turunan keduanya, itu adalah titik belok. Kalau titik turunan keduanya x-nya kecil dari 0, itu titik max. Tapi ingat syarat awalnya turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, itu telah memenuhi fungsi naik, fungsi turun, kecekungan, nilai ekstrim, kesimetrisan. Belum ya? Kalau akar ini kunci dari awal. Jadi sebelum mencari ini cari akarnya.
mencari batas-batas kemungkinannya saat kapan fungsi ini melalui y sama dengan 0 gitu. Saat kapan dia melalui sumbu x. Titik asal ya, titik asal itu otomatis daerah asal itu. Daerah asal itu otomatis saat kapan fungsi itu bisa dapat didefinisikan. Kalau di soal ini otomatis saat x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 2 tentu tidak memenuhi, karena kalau kita masukkan suatu bilangan per 0 itu tidak ada maknanya gitu. Ya. Tak enggak jadinya ya kan? Nggak bisa. Daerah hasil ya tergantung daerah asal tadi. Apa saja kemungkinan daerah hasilnya gitu. Nah, untuk asimtot ya Bang lupa asimtot itu gimana cara mencarinya, silakan dibaca lagi. Dan kesimetrisan berarti kita melihat apakah fx sama dengan f min x. Kalau dia sama otomatis dia simetris terhadap sumbu y-nya. Ya, jadi kita secara umum saja, karena kalau secara detail kita jawab yang ini akan makan waktu adik-adik. Ya, jadi mungkin mohon maaf. Terus soal ini silakan dibaca lagi materinya ya, halaman tadi. Halaman 178. Lebih baik dibaca lagi dibandingkan kita tergesa-gesa menjawab ini gitu. Ya, oke. Gimana adik-adik? Kita lanjut soal terakhir. Udah terakhir ya? Oh, udah ya. Udah terakhir ternyata ya. Ya, sampai sini adik-adik apakah ada yang ingin ditanyakan? Bang, boleh minta tolong itu nggak Bang? Mundurin slide kedua sama slide ketiga Bang. 2 sama 3. Oh, mundur 2 lagi nih. Oh bukan Bang, maksudnya soal pembahasan soal nomor 2 sama nomor 3 Bang. Tadi sempat terkendala sinyal jadi keluar masuk Zoom Bang. Soal nomor? 2 sama 3 Bang. Yang ini? Iya Bang. Ya, silakan apa yang ditanyakan? Cuma mau di screen aja Bang. Mau gimana, Dek? Mau di screen Bang. Ini udah Bang. Nanti akan dikirim di grup, aman, nggak usah. Nanti dikirim grup. Boleh yang nomor 3 lagi Bang? Ya ini. Ya, jadi sebenarnya akan dikirim di grup juga. Nggak usah sih sebenarnya. Ya, gimana adik-adik yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak, atau mungkin karena waktu kita terbatas, ya jadi jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita, grup kita ada, jadi kita tanyakan saja di grup nanti gimana-gimananya. Terutama soal nomor 8 mungkin ya, kita cari bersama. Nomor 6 ragu, apakah seperti ini saja caranya, atau gimana itu. Oke, itu aja yang ragu. Sekian dari Abang, jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan di grup, dikembalikan ke Tegar. Ya, Tegar, silakan Tegar. Mungkin Abang akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Bang Jamal atas penjelasannya. Semoga dan dapat memahaminya dan mendapatkan hasil terbaik pada saat UTS nantinya. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 6, maka untuk tutorial kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada adik-adik atas partisipasinya. Dan jangan lupa bagi yang belum isi presensi terlebih dahulu. Bang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.